Pemirsa, format debat Pilpres yang disusun Komisi Pemilihan Umum menjadi kontroversi. Berbeda dengan debat Pilpres sebelumnya yang digelar sesi debat khusus Cawapres. Kali ini KPU menyiapkan 5 putaran debat, namun semua pasangan Capres-Cawapres hadir bersamaan. 3 calon wakil presiden yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD semua angkat suara soal tidak adanya sesi debat khusus untuk Cawapres. Format debat Capres-Cawapres 2024 yang disusun Komisi Pemilihan Umum menuai polemik. Pasalnya, KPU mengubah format debat untuk Cawapres. Jika pada Pilpres 2019, calon wakil presiden tidak didampingi oleh capresnya, maka debat kali ini Cawapres didampingi calon presidennya. Menurut KPU, dalam sesi 5 kali debat, semua pasangan hadir bersamaan dengan perbedaan proporsi bicara, dan saat sesi debat calon wakil presiden, proporsi Cawapres lebih banyak. Tim Anies Muhaimin menyatakan masyarakat perlu tahu kualitas calon wakil presiden. Seolah-olah memberikan pesan bahwa KPU berpihak kepada calon tertentu. Periode yang lalu 2019, 2014 ada sesi khusus untuk debat calon wakil presiden. Tetapi kali ini ditiadakan. Dan semua orang tahu bahwa perdebatan di sisi calon wakil presiden ini adalah sesi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat butuh tahu sejauh mana kualitas Muhaimin Iskandar, sejauh mana kualitas Mahfud MD, sejauh mana kualitas Gibran Rakabuming Raka. Format debat Pilpres ini juga dipersoalkan oleh tim pemenangan Ganjar Mahfud. Ketua KPU dan KPU tidak berhak untuk mengubah format debat itu. Kenapa? Karena itu sudah diatur dalam undang-undang, sudah diatur dalam peraturan KPU. Jadi kalau mengatakan bahwa debat ini tetap 5 kali dan Capres dan Cawapres itu akan hadir dalam setiap debat, yang beda itu cuma format bicaranya, ya, porsi bicaranya. Menurut saya ini akal-akalan, ya, yang tidak boleh kita terima, ya. Kita mesti konsisten menjalankan apa yang ditulis dalam undang-undang. Cawapres itu kan juga perlu membuktikan kepada publik bahwa dia punya visi, dia punya komitmen, dia punya kemampuan, dia punya kesiapan, dan publik tahu gitu. Publik tidak bodoh. Publik itu tahu bahwa Cawapres itu bukan semata-mata ban serap. Cawapres itu punya peran yang sangat strategis, penting, apalagi dalam hal presiden itu berhalangan, ya, tidak bisa menjalankan fungsinya. Jadi debat Capres yang memang selama ini dibagi 2, 3 kali untuk Capres, 2 kali untuk Cawapres, itu penting, dan disinilah publik punya hak. Sementara tim Prabowo Gibran menyatakan pihaknya mengikuti aturan yang dibuat oleh KPU. Gagasan kami, visi misi yang kita sampaikan itu kita fokusnya ke situ, dan apapun aturan dari KPU ya kita ikutkan. Kita ikut aja kok sifatnya, ya. Mau aturannya seperti apa ya kembali lagi yang seperti disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa kita harus mengikuti aturan yang sudah digariskan, yang sudah diputuskan kita ikutin. Kita tidak bertanya lagi, kenapa itu kenapa. Kalau sudah diputuskan oleh KPU, kita laksanakan dengan baik, dan itu juga yang kita sampaikan kepada seluruh TKD di daerah, lakukan ini dengan baik, dengan mengikuti peraturan dan juga kebijakan yang ada. 3 calon wakil presiden yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD ikut angkat suara soal format baru debat Cawapres 2024. Saya belum tahu maksudnya apa kok perubahan itu terjadi. Tentu kita menyesal itu terjadi, tidak seperti 5 tahun yang lalu. Menguntungkan pasangan tertentu nggak Gus dengan ada debat Cawapres ini? Ya sebetulnya debat ini kan bagian dari transparansi rencana dan gagasan ke depan. Kalau pemilu ini mau baik, ya kita adu gagasan, adu program, adu ide, ya kita siap melakukan itu. Tapi KPU kita tunggulah supaya lebih
terbuka. Tapi tetap berharap ada debat khusus cawapres itu ya Gus ya? Ya pasti kita ingin berharap itu. Cawapres yang berubah mekanismenya bagaimana? Ya kita kan ngikut aturan KPU juga. Kan saya juga nggak tahu update-nya di sana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya. Mas, tapi prefer didampingi Pak Prabowo atau mending sendiri sih Mas? Sama aja. Sama aja. Nggak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Persiapan debat apa Mas? Udah. Mas, tanggapan pihak yang bilang akan menguntungkan Mas Gibran? Nggak menguntungkan. Sama aja. Saya siap debat khusus maupun tidak khusus. Namanya calon pemimpin harus siap. Kalau ditiadakan atau tidak diadakan ya terserah KPU aja, kan mereka yang ngatur. Saya enggak mau ikut ngatur. Ya bilang itu ke KPU, jangan bilang ke saya. Kalau saya siap aja. Mengapa sesi debat khusus yang menghadirkan cawapres sendirian harus dihilangkan dalam Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep juga angkat suara soal hilangnya sesi debat khusus cawapres. Menurut Kaisang, debat khusus cawapres sebaiknya tetap digelar. Kami ikut apa kata KPU. Diadakan ya ayo, nggak diadakan ya. Tapi kalau memang lebih baik diadakan aja. Kalau diadakan aja Mas. Kalau Gibran siapa berarti Mas? Itu saya nggak tahu. Kan saya Kaisang. Saya Kaisang bukan Gibran. Tapi kalau timnya Mas Prabowo, Pak Prabowo, Gibran ini sendiri siap jika Siap. ada. Saya rasa jauh lebih baik kalau ada debat cawapres. Pemirsa, tim pemenangan Ganjar Mahfud mempertimbangkan gugatan hukum terhadap KPU terkait format debat Capres-Cawapres. Todung Mulya Lubis mengaku kecewa karena ada kemungkinan KPU meniadakan debat khusus Cawapres untuk pemilu 2024. Dan para Cawapres akan didampingi oleh Capres masing-masing sehingga dalam debat sebanyak 5 kali Capres-Cawapres akan selalu berpasangan. Ya, benarkah KPU berencana meniadakan debat khusus Cawapres serta dari mana munculnya gagasan itu? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus, Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, dan juga Komisioner KPU Idham Holik. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Baik, mungkin kita ke TPN Ganjar terlebih dahulu ini, Bang Deddy. Saya mau mengonfirmasi lagi, menurut KPU kan ini sudah disepakati oleh ketiga perwakilan paslon bahwa format debatnya akan seperti ini. Benarkah sudah disepakati seperti itu? Apa saja yang disepakati dengan KPU? Bang Deddy. Sikap kita kan jelas dari pernyataan tadi ya dari tim hukum kita Pak Todung Mulya Lubis. Kita bilang disepakati ketika bersepakat dengan KPU itu kan bagian dari cara kita membuat pemilu ini adem dan tidak banyak keributan. Tapi mari kita kembali dulu, kenapa sih ada debat? Kenapa sih undang-undang mengatur tentang debat? Ya. Jelas dinyatakan dalam undang-undang 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres. Fix. 2019 dilakukan, tidak ada masalah. Kenapa kita butuh debat dalam kontestasi pemilu? Supaya itu menjadi panggung nasional di mana seluruh rakyat Indonesia punya kesempatan untuk melihat, menguji ya, bagaimana isi kepala, mimpi, visi, pandangan, sikap, posisi dari calon pemimpin puncak bangsa ini, itu capresnya. Juga untuk cawapres untuk melihat apakah memang calon wakil presiden itu punya kemampuan, punya wawasan, punya kematangan yang sama dengan presidennya. Mengapa begitu? Karena kita ingin memastikan ketika ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya presiden terpilih itu berhalangan tetap, maka wakilnya lah yang akan menggantikan sebagai presiden, sebagai pemimpin tertinggi republik ini, kepala negara, kepala pemerintahan. Itulah logika mengapa di negara demokratis yang beradab dibuat itu sehingga masyarakat bisa menilai. Lalu tanpa ada alasan yang jelas, tiada angin, tiada hujan, dirubah oleh KPU yang sekarang. Tidak ada landasan filosofis yang bisa membenarkan. Berarti belum disepakati ya Bang Deddy ya? Ya? Berarti untuk format ini belum disepakati ya? Loh, kami kan menolak sebenarnya. Kalau tim yang ada di KPU itu
terpaksa harus tidak mengatakan keberatannya, walaupun mempertanyakan, itu bagian niat baik kita supaya pemilu ini bisa berlangsung sesuai proses. Tetapi yang menjadi pertanyaan kami, pertanyaan masyarakat, apa urgensinya bagi KPU mengubah format itu? Tidak ada alasan filosofis tadi yang saya katakan. Tidak ada landasan etis yang memerlukan. Tidak ada persoalan teknis yang memerlukan. Mengapa harus dirubah? Nah itu mengapa harus dirubah, Bang Deddy? Itu saya coba langsung tanyakan ke Bang Idam ya. Kebetulan ada Bang Idam di sini. Nah Bang Idam, apa yang menjadi dasar KPU merubah format debat ini? Karena tadi Bang Deddy ini menyampaikan bahwa ini kan kalau kita lihat pada tahun 2014-19 itu formatnya 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres. Kenapa ada perubahan ini, Bang Idam? Pertama kami ingin tegaskan kembali ya. Beberapa kali Ketua KPU RI menyampaikan kepada pers ya bahwa debat pasangan calon presiden wakil presiden dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, beliau juga menyampaikan 3 kali debat calon presiden dan 2 kali debat calon wakil presiden. Dikarenakan tadi ada komentar berkaitan dengan debat di tahun 2019 yang lalu, di 2019 yang lalu itu debat calon wakil presiden hanya sekali, tidak 2 kali. Ke depan kami tegaskan bahwa debat calon wakil presiden akan diselenggarakan 2 kali sesuai dengan penjelasan pasal 277 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, dan ini terbukti dengan kami menuangkan dalam peraturan teknis KPU, yaitu peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 pasal 50 ayat 1. Saya pikir tidak ada yang mengatakan bahwa debat calon wakil presiden itu ditiadakan. Oke, berarti artinya untuk pemilu 2024 itu debat khusus cawapresnya sendiri tanpa capres itu tetap ada seperti 2019 atau seperti apa, Bang Idam? Debat cawapres sebanyak 2 kali itu perintah aturan dan itu dituangkan di dalam peraturan KPU. Dalam waktu dekat KPU juga akan mengadakan rapat koordinasi kembali dengan tim kampanye dan nanti akan dibuat tata tertib. Jadi nanti ketika tata tertibnya terbit kami akan sampaikan kembali kepada publik. Baik, jadi begini Bang Idam, debat cawapres itu ada 2 kali tapi tetap didampingi capresnya atau hanya sendiri nih? Kita mau pastikan lagi nih Bang Idam. Nanti akan dirapatkan dengan tim kampanye dalam waktu dekat. Oke, berarti artinya ini belum final ya? Masih dibahas ya, Bang Idam ya? Sampai saat ini KPU belum menerbitkan dokumen resmi berkaitan dengan mekanisme penyelenggaraan debat ya sebanyak 150 menit ya. Selama 150 menit tersebut itu kemarin tanggal 29 November itu baru mengadakan rapat koordinasi tahap pertama dan segera akan disusul dengan rapat koordinasi tahap kedua. Baik, kita sambil menunggu nih rapat koordinasi susulan yang kedua ini, mungkin kalau misalnya merujuk pada rencana sebelumnya ini bahwa debat cawapres akan digelar 2 kali kemudian didampingi oleh capresnya, apakah nanti di debat itu capres juga bisa ikut berargumentasi ataupun juga ikut berdebat atau seperti apa? Nanti Bang Idam jawab setelah jeda, kami masih akan kembali sesaat lagi.